Oke, everybody, welcome back again di Trio Kwek Kwek episode kesekian ya. Di episode kali ini harusnya seru karena kita habis mendapati kondisi yang mungkin nggak mengenakan ya bagi banyak pelaku pasar terutama di crypto market dan sebenarnya stock market juga sih. Tapi kriptonya kayaknya lebih parah nih kali ini ya, sampai likuidasinya masif gitu. So nanti kita bakal bahas ya, saya bakal tanya pandangan Ko Sylvester, pandangan Ko Jonathan. Tapi before kita masuk ke intinya, don't forget guys, hit the subscribe button, pencet likes-nya, share ke teman-teman kalian supaya ya podcast ini atau talk show ini tetap berjalan. Kita juga jadi semangat gitu kan. Kalau nggak subscribe-nya nggak nambah-nambah ya ntar males gitu ya. Oke, ya langsung aja teman-teman sekalian. Saya langsung to the point aja. Pengen tanya eh reaksi dan pandangan kalian ya. Ko Sylvester atau Ko Jonathan? Ko Jonathan duluan deh, karena hurufnya J ya. Ko Sylvester agak di belakang kan. AIJK. Nah, saya aja kedua tuh ya. Oke, Ko Jonathan gimana kok? Lihat market hari Satu Jumat. lagi, sebelum mulai ya, di akhir acara nanti Jono ada part 2 gacha unboxing. Jadi buat yang suka gacha tuh jangan lupa tuh kasih tau dulu sekarang. Go. Iya benar-benar. Stay tune sampai akhir ya. Stay tune sampai akhir. Oke, langsung Ko Jonathan. Jadi pertanyaan simple. Waktu kejadian reaksinya apa? Ko Jonathan tanggapannya kayak gimana gitu? Kayak, waduh ini kan dibanting gitu. Itu kira-kira gimana tuh? Wih, itu Sabtu pagi, pagi-pagi banget. Biasa kan kalau Sabtu kan bangun siang ya. Itu kan kejadiannya, I think the peak of the dip itu jam 4-an ya, kalau nggak salah, bener ya? Betul. Saya waktu itu di jam Jepang kok, jadi nggak gitu. Iya nggak gitu inget. Kayaknya bedanya 2 jam sih. Ya, oke. Pokoknya intinya sebenarnya malamnya itu gue udah banyak close position lah. Basically gue udah trim down position. Memang main futures kan. Jadi sebenarnya gue kayak udah tidur, ya udahlah gue bisa tidur, gue nyenyak, gue tahu kayaknya ini bakal ada dip tapi harusnya gue bisa tahan nih posisinya gitu kan. Yang gue nggak cek itu gue sempet pasang-pasang limit order bundle yang nggak pakai stop loss kayak gitu. Oh oke limit order. Iya, limit order yang kadang-kadang tuh iseng, yang kayak lagi jalan-jalan di mall, terus kayak lagi TA, terus kayak taruh apa sih, quick order gitu lah, quick order. Iya. Iya, salah iseng-iseng. So untungnya memang udah nggak banyak lah di futures. Sebenarnya gue udah tarikin juga. Nah, cuman long story short, gue bangun-bangun tiba-tiba 0. Oke. Gue kayak, loh, kemana ini semua? Terus gue kayak mungkin nge-lag kali ya, nge-lag. nge-lag. Jadi coba refresh dulu kayak gitu kan, kayak masih mata kan masih picek gitu kan. Cuman waktu itu gue kebetulan bangun pagi gitu kan, karena istri harus pergi lah, pokoknya ada gerasak-gerusuk, terus kayak jadi bangun pagi, hah, kenapa nih? Terus gila, heboh banget ini, weeknya sampai berapa ini, gue kayak cekin satu, gila ini Solana sampai berapa, ini sampai berapa. Udah kayak baru kayak apa nih, ada apa gitu kan, baru cek terus udah kayak ya liquid, ya udahlah tidur lagi. Oh beda ya, kalau biasa liquid kan langsung seger gitu, ini liquid ya udah tidur lagi. Ya kebetulan bisa direlakan punya amount lah gitu. Gue udah kayak udah lumayan lah, udah ada jaga gitu kan, jadi gue banyak pindahin ke spot, udah banyak yang hedge, sudah kayak lebih heavy ke Bitcoin segala macam. Jadi ya luckily lah ada lakinya, nggak terlalu harus menyesal banget teman. First of all I think gue mau menyampaikan empati lah ya ke teman-teman. I think nggak semua orang survive, maybe ada juga yang merasakan drawdown dan kayak liquidate yang lumayan. Jadi I don't think I can take it lightly. Bahkan ada orang-orang yang sampai depresi atau sampai bahkan kita udah dengar ya kayak sampai bunuh diri. So first of all, kalau kalian lagi ngalamin sesuatu yang sangat-sangat sulit, just stay patient guys, jangan sampai patah semangat. Duit bisa dicari, nyawa nggak bisa. Dan first and foremost ya mungkin
apa ya, kalau udah sampai ke liquid kayak gini, kadang-kadang it's just time to touch grass lah. Coba step back dulu dari market, reevaluasi kenapa bisa sampai ke situ, reevaluasi juga ngeliat dulu market kayak gimana, strateginya harusnya kayak gimana. So first and foremost itu dulu sih gue mau nyampein ke teman-teman. But ya, I think market unik lah ya. Maybe kita nanti sepanjang kita nanti ngobrol lagi mungkin bisa kasih insight dan tukar pikiran juga. Gue pengen denger opini-opini kalian. Oke, mantap. Berarti reaksi dulu kali ya. Nanti tanggapan saya berlanjut ke stage berikutnya. Nah, tanggapan tuh berarti sifatnya lebih kayak setelah kejadian itu pandangannya soal market kayak gimana gitu. Tapi sebelum ke sana saya ke Sylvester dulu. Waktu kejadian, waktu Bali itu beda Jepang sama saya di Jepang tuh beda sejam. Jadi gimana tuh kalau Sylvester? Ya jadi waktu kejadian gue udah tidur. Itu kan kayaknya subuh atau mungkin jam 4 atau gimana subuh. ya. Kayaknya itu gue udah tidur dan gue nggak biasa. Gue bukan tipe orang yang suka pantengin chart sampai segitunya. Tapi sebelum tidur tuh memang ada posisi. Jadi posisinya ada dua tipe. Satu tipe yang trading manual. Ya, trading manual semuanya short. Ya, jadi untungnya pas lagi beruntungnya aja, pas aja sama arah market. Nah, yang satunya lagi trading algo. Yang algonya ya gue nggak perlu pusingin gitu ya. Dia bisa buka tutup sesuai kondisi yang dia baca. Nah, pas gue bangun, gue agak kucek mata gitu kan. Gue bingung nih apaan nih kok angkanya gede banget, 30% maksudnya ya, 30-40% gitu, nih apaan. Dan yang bikin gue tambah gak ngerti itu karena pas gue lihat chartnya tuh udah week ke bawah, udah di tengahnya lagi. Jadi udah terus ke bawah, udah ke tengah. Terus kok kenapa bisa 30% ya, padahal kan udah ke tengahnya. Gue pikir apaan. Terus gue lihat beneran semuanya di satu candle bisa turun 50, 60, 70%. Unprecedented. Maksudnya kayak gue gak pernah ngalamin yang kayak begini juga sih. Maksudnya kesimpulan yang kemarin bagi gue ya, gue pas lagi beruntung aja. Pas lagi beruntung ya arahnya pas, arah tradingnya. Dan memang kalau to retrospect ya, untuk reflect, ya gue udah banyak belajar dari pengalaman di Black Swan Crypto yang sebelumnya. So what I do itu semua posisi pertama ada stop loss-nya. Apalagi kalau posisi short ya. Ngeri guys. Posisi short itu potential loss unlimited. Ya kan? Tapi potential win cuma 1:1 gitu. Jadi tahu diri kan. Itu gue banyak belajar dari pengalaman sebelumnya, dan memang algo gue ya gue buat ya khusus karena gue ngerti itu, karena gue ngerti di kripto tuh jam-jam tidur, jam-jam yang enggak New York ya, New York tahu sepenuhnya itu ya jam-jam penting. Jadi gue with that in mind I do algo. So ya itu sih. Tuh ya. Kalau lu gimana, Vin? Lagi asik ya? Liatin apa di bar malam-malam ya? Di jalan tuh. Wah, itu bukan hari itu beda lagi yang tadi ceritanya. Ya, jadi waktu di Jepang sebenarnya seru ya. Jadi saya agak off dari kegiatan biasa yang saya lakukan, ya kan. Biasanya kan saya paling aktif nih, depan layar, New York Session. Kalau kejadian kayak gitu mungkin nyaksiin tuh kalau lagi di Jakarta. Cuma karena lagi di Jepang, jalannya capek, ya kan. Terus balik Airbnb atau balik ke penginapan udah tinggal istirahat doang. Tapi sebelum hari itu khususnya, sebelum saya istirahat saya update market. Saya ngecek, wah market bergerak cenderung turun. Ternyata sekitar di jam Jepang pada saat itu kayak sekitar jam 1 pas setengah 2 lah. Itu artinya di sini sekitar jam 11-an, jam 12-an gitu. Itu Trump ada Truth Social, ada nge-tweet gitu kan, ngasih tarif ke China senilai 100%. At that moment S&P udah turun. Jadi saya pikir wah S&P turun nih. Saya cek balik ke Bitcoinnya juga ngekor ikut turun. Tapi at that moment
S&P itu udah deket-deket jam penutupan, jadi dia udah nggak bisa react yang kayak gimana banget kan. Marketnya juga udah nggak bisa react gimana banget. Nah saya cek balik VIX atau Volatility Index. Wih, lumayan nih nge-spike. Very very soon I think S&P 500 bisa jadi creating opportunity untuk buy the dip. Begitupun di Bitcoin. Ya udah tinggal tidur. Ya, saya tinggal tidur, nggak mau banyak spekulasi. Saya cuma kasih update aja ke YouTube dengan format kayak vlogging, ya kayak guys gini, kasih tahu market nih malam ini bakal goyang gini, kedorong sama tarif Trump. Bangun pagi, set tiba-tiba jebret, kaget juga ya. Lihat market dibanting segitu kencangnya. At that moment, saya cuma ada satu posisi open di futures market. Itu pun stop loss-nya udah kena sebelum dibanting. Jadi posisinya di altcoins, saya udah bilang sama teman-teman di community juga, guys saya lagi traveling, market lagi sideways, kan sebelum dibanting agak lumayan sideways tuh. Market lagi agak sideways, kalau market sideways saya lagi nggak mau banyak transaksi karena cenderung lebih banyak losing kalau saya maksain. Jadi saya cuma open satu, stop loss-nya ke hit just before dibanting. Bangun pagi saya kaget, waduh kencang bener gitu. Kagetnya adalah nggak pasang jaring di bawah ya, jadi nggak bisa nangkep. Ya tetap lah ya, kita nggak bisa tahu pasti juga kayak di exact level yang dimana dia akan ketahan gitu kan. Cuman ini luar biasa gitu, waktu saya ngecek balik kayak gitu saya kaget, ya satu sisi kaget, tapi at the same time mikir kalau wow, ini dia nih ya, the black swan yang mungkin selama ini Ko Jono bilang gue punya feeling gitu. Ya, saya nggak tahu nih teman-teman aware atau nggak, tapi di Tria Kwek-Kwek kita udah sempat ngomong soal hal itu. Bahkan kita tanya, kira-kira bakal ada black swan nggak gitu kan? Feeling gue sih ada gitu ya, bakal ada satu pergerakan yang anomali, and that is exactly yang terjadi gitu kan. awal tahun juga gue bilang itu ya. Iya, jadi kayak not sure ya apakah artinya sebenarnya ini emang sesuatu yang bisa diantisipasi atau sebetulnya kalaupun tidak bisa diantisipasi, at least kita bisa kontrol dari sisi kita tuh apa yang bisa kita kontrol. Itu kan sebenarnya yang menjadi kunci penting untuk survival ya di market crypto gitu. Tapi terlepas dari segala actionnya teman-teman, ya kita juga turut prihatin apabila seandainya ada yang terkena likuidasi, dan itulah menjadi salah satu poin penting di mana risk management tuh sangat krusial ya di dalam trading gitu. Nggak cuma di sini sih, teman-teman trading di forex market, saya juga banyak banget kok dapat update orang pada nge-shortin XAU. Jadi ngarepin XAU atau gold tuh pada turun, kenyataannya naik terus dan tembus all time high terus. Jadi kalau ada kondisi up only, ini XAU lagi up only. Tapi pada tahu nggak kok Sylvester, kok Jonathan, kalau harga emas di Indo lagi digoreng. Ada toko emas jual 1 gramnya 3,3 juta. Gila. Iya. Boleh. Itu dia, saya juga bingung. Kayaknya ini satu Harusnya topik berapa? seru. Maksudnya? Harusnya 2,3 kok. 2,3. Oh, okay. 2,3 per gram. Tapi ada jual 3,3. Ya nggak tahu juga sih. Sambil dapat nomor telepon SPG-nya kan mungkin bisa. Oh iya juga ya. Iya. Kan nggak tahu bonusnya apa kan? Iya benar. Marketingnya kan nggak tahu apa. Iya. Ya oke. Tapi itu ya kira-kira reaksi dari kita teman-teman ya. Ada Ko Jonathan yang mungkin bangun tidur lagi. Kayak lagu Basurip tadinya ya. Ada Ko Sylvester juga yang bangun tidur kaget ya kan. Wah tiba-tiba cuan nih. Ya kalau saya bangun tidur pada saat itu ya lumayan kaget juga sih. Rasanya ngeliat market, ini dia nih yang ditunggu-tunggu gitu. Ya, to be honest, sebenarnya ketika emang udah lagi all time high, ini sekalian saya kasih tanggapan ya. Nanti Ko Sylvester, Ko Jonathan boleh lengkapin. Menurut kalian dengan kondisi market kayak gini, apa yang kita bisa coba untuk antisipasi? Jadi kalau saya singkat aja kok, market dibanting, flush out masif, mass liquidation, ini kapitulasi. Ya, saya nggak pernah ngelihat market dalam keadaan bull market kayak begini atau bull cycle kayak gini, tapi sefrustasi itu. Oke, 2020-2021 juga pernah ada momen-momen kayak gini. Jadi market running up bullish, dia dip satu hari 17%, 18%. Ada yang 2-3 hari 30%. Itu ada. Di pertengahan rally.
before China ban crypto ya. Kalau China ban crypto itu kan dengan katalis. Kalau ini hari-hari biasa, jadi kita cuma lihat market lagi all time high, tiba-tiba ngedip 17% gitu loh. Besoknya naik lagi, 1 hari, 2 hari, 3 hari ngedip 30%, besoknya recovery. Sekarang Bitcoin juga sama. Ya, koreksinya segitu. Tapi impact-nya sangat terasa mungkin karena kripto di altcoins-nya yang hancur-hancuran. Ya dalam sehari itu setahu saya Atom tuh sempat 0 kalau nggak salah. Dan ada exchange lainnya juga sempat sampai berhenti beroperasi saking terlalu overload-nya dengan kondisi market. Intinya apa? Intinya nice kita ngelihat kapitulasi. Di momen market yang fundamentally sebenarnya bagus. Ya, bukan jelek loh. Baru aja sekitar 2 hari terakhir Jerome Powell udah ngasih statement jelas soal QT akan segera diakhiri. Ya, akan segera berakhir nih QT. Artinya balance sheet run-off-nya akan di-stop, liquidity-nya dijaga di angka sekitar 6, sekian triliun dolar. Dan itu lebih tinggi daripada saat sebelum COVID. Jadi pre-COVID balance sheet-nya di 4 triliun, sekarang udah di 6,9 triliun dolar kalau saya nggak salah. Itu bagus. M2 money supply naik, global liquidity juga naik. S&P 500 recovery abis bantingan itu karena China sama US mau ketemu, mau duduk berdiskusi dan negosiasi lagi. So everything looks good. Tapi market crypto kita tahu ada proses yang namanya let the dust settle. Jadi after kejadian kayak begini, market processing ya kan, digesting. Ini kira-kira bakal kayak gimana ya, actionnya kayak gimana gitu. Cuman selama ETF pun demand-nya masih positif, saya merasa market harusnya fine-fine aja. Ini hanya shakeout yang mungkin sebenarnya perlu terjadi untuk nurunin penumpang secara masif. Itu tanggapan saya gitu. Nah berikutnya kembali ke Ko Jonathan. Tanggapan Ko Jonathan gimana kok soal kondisi market yang dibanting kayak begini? Oke, iya, I think ya waktu itu kan kita ngomongin pas record yang sebelumnya, which is 3 minggu lalu ya. Itu waktu kita lagi ngomongin gold all time high. Biasa kan waktu itu kan chain of reasoningnya adalah kalau gold all time high dan rally segitu kencengnya, even pada waktu itu ya 3 minggu lalu, itu pasti kayak sebuah leading indicator kalau sesuatu harusnya terjadi. Makanya waktu itu kan gue nanya, lu ngerasa ada kalau ada Black Swan atau enggak gitu. Dan flash forward, of course ya, kebetulan kejadian gitu kan. So hindsight 2020 ya harusnya gue nggak pasang limit order intinya gitu kan. Harusnya manajemennya lebih pintar. Tapi tadi gue sempat ngobrol sama juga, gue masih agak denial. Kalau bukan denial ya, gue kayak ngerasa it's just aneh gitu. Aneh karena di tengah QT kita semua aset-aset pada all time high. Kita lagi mau QE. Kita lagi mau di QE-in, lagi mau pangkasnya 3 kali. Terus tapi kok malah begini gitu, misalnya gitu kan, kayak intinya makanya ini sudden news atau kayak is it really blow off topnya cycle ini, apakah benar kan? Karena gue ingat waktu awal cycle mulai dan kita masih belum punya data yang sampai sekarang ini kan, kayak ETF segimananya segala macem, gue bikin teori ya sebenarnya memang top itu Oktober gitu. Bukan gue ada kayak slideshow-nya gitu, gue presentasi kayak kalau hitung top to top, bottom to bottom, bla bla, cyclicality-nya gue hitungnya Oktober itu top gitu kan. So ini kan Oktober gitu. Terus habis itu kayak bam, beneran kejadian kayak ada suatu Black Swan yang ini gila banget, apakah ini topnya? Dan mulailah kebanyakan KOL udah pada bilang ini this is it, see you in the next cycle, see you 1 year from now, udah gabarin garis supportnya tuh di something like 50k, 60k gitu kan. Is it really there or not? To be honest, personal opinion gue masih belum. So gue masih tetap confident kalau sebenarnya ini cuma shake out dari sebuah rally. I think gue udah mention waktu even di podcast yang 3 minggu lalu adalah gue ngerasa the data just speaks that magnetnya masih ke atas, liquidity itu masih strong gitu. Kayak nggak ada alasan untuk orang sell off sepanik itunya gitu. Kalau magnetnya, kalau juice-nya tuh masih banyak gitu. Dan menurut gue another take adalah tadi gue baru baca data kalau gold itu
kalau udah 9 minggu rally, biasanya rata-rata mereka itu 8 sampai 9 minggu rally. Cuman ada satu kali instance di mana dia bisa rally sampai 11 minggu. Tapi maksimumnya itu 9 minggu. Setelah 9 minggu pasti ada koreksi, dan ini udah minggu ke-9. Basically gitu kan logiknya. So, gue ngeliat chart Bitcoin sekarang tuh gue ngeliatnya, loh kok paraboliknya malah di gold ya, bukan di Bitcoin. Gue kayak, ini Bitcoin 2021 atau Bitcoin 2017 ini si gold gitu. Gue ngerasa kayak justru that liquidity has to go somewhere. Menurut gue ini udah dia menyerap through there, it's the strongest currently, tapi gue nggak bisa ngeliat itu bisa sustain gitu. Dan ujung-ujungnya kan namanya juga apa ya, harus ada yang realize the gains kan. Udah ketinggian segitu, ujung-ujungnya retail yang FOMO tadi kan ada yang digoreng sampai 3 juta segala macem, ngantri di Australia or something. Gue ngeliatnya ya ada ngantri di kios-kios gold gitu kan, satu dunia ngantriin gold. Ya ujung-ujungnya retail lagi yang holding the bags I think. Dan ujung-ujungnya I think waktu gold dip pasti akan justru banjir ke tempat-tempat lain. Dan menurut gue yang sekarang asetnya paling diskon ya sebenarnya Bitcoin. Kalau lihat S&P versus Bitcoin versus gold, yang mana yang paling diskon gitu kan. Jadi ujung-ujungnya I think yang oversold malah sekarang posisinya Bitcoin. Jadi ada logic itunya sih menurut gue, masih pasti akan ada recovery. Gue gak tahu akan secepat apa, but that's my take. Dan apakah Bitcoin akan all time high lagi? I really think kalau Bitcoin harusnya bisa nyusul rally-nya gold gitu. Cuma butuh confidence balik lagi aja kan. Dan true again, kayak tadi Kevin sempat mention kalau ETF inflow masih bagus gitu, sell off-nya juga nggak gede, nggak ada sell off gitu kok gitu. Jadi I think gue in this point gue sependapat sih sama Kevin gitu. Oke, baik. Cost investor gimana kok? Apakah ada tanggapan berbeda biasanya? Nah, kan? itu dia. Kontrarian ambil ini ya kan, apa counter argumennya kan, Kevin sama betul. Jono kan. Jadi ini adalah kejadian kemarin itu tipping point bear market. Jadi dengan ini semua orang bisa dibilang bear market dimulai, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat chart ya, gue ajak kalian lihat chart ya, bentar ya. Just kita sisir aja cepat. Nah ini chart bull market kan, tuh liatin tuh, tinggi banget. Tapi ini mah koin micin. kita sisir yang lain aja ya. Kita sisirnya chart 8 jaman nih. Perhatiin nggak? Trennya sebenarnya udah mulai turun dari kapan nih? Udah dari Juli. Ini XRP cepat aja ya. Cepat turun, udah mulai kapan? Jadi trennya lower low tuh udah mulai kejadian, udah lumayan lama. Cuma somehow kan kita masih berharap konsolidasi, masih berharap naik. Event kemarin itu tipping point, bear market. Nah, kenapa gue bilang begitu? Pertama, ciri-ciri atau penyebab bear market itu minat kurang. Kenapa minat kurang? Likuiditas kurang. Kalau orang udah nggak minat, yang beli dikit, ya uang yang beredar dikit. Nah kemarin tuh event itu nggak kira-kira likuiditasnya ditariknya banyak banget keluar. Jadi salah satu yang kita harus paham di Crypto 2025 ini adalah kondisi cenderung tuh market tuh cenderung ekstraktif. Ekstraktif tuh apa? Begitu ada uang masuk ya, cenderung somehow diekstrak sama pihak-pihak tertentu biasanya. Ya maksudnya ekstrak apa? Ya ekstraknya misalnya kayak rug pull-nya, misalnya Melania atau Trump. Jadi uang masuk, habis itu ekstrak keluar. Uang masuk lagi, ekstrak keluar. Cenderung extraction. Nah, setiap kali extraction, likuiditasnya, jumlah uang yang beredar di market crypto tuh makin berkurang. Market jadi tambah susah naik. Yang bikin naik apa ya? Yang bikin naik selama ini, yang bikin naik itu project-project. Artinya apa? Artinya mereka artificially pump their coins, jaga koin mereka. Kenapa? Karena masih visible untuk cari cuan dari
market making koin naik masih bisa. Gitu. Tapi kalau sekarang udah di wipe out banyak begini, mereka harus review, rethink. Ini masih cuan nggak untuk mainin harganya agresif naik ke atas? Pemain yang lain masih ada nggak? Masih mau ngikutin nggak? Itu kenapa kalau kita lihat, gue ajak lihat lagi ya, chart setelah dump itu, market maker juga bingung. Itu bahasa yang gue pakai ya. Maksudnya market maker juga bingung tuh sekarang tuh kira-kira mau dibawa berdansanya tuh gimana ya? Maksudnya apa? Nih lihat ya, banyak yang bener-bener rata-rata flat, turun, flat, turun, flat. Gitu. Ini tipikal kalau abis dump tuh begitu. Semuanya masih wait and see. Orang yang biasa market making tuh tarik dulu likuiditasnya. Gue pengen lihat deh gimana sih market gimana. Gue nggak mau jadi yang nampungin sampah semua orang kan. Jadi gue just taruh minimal, yang penting jalan dulu. Ini bahayanya ini kalau mau main di momen sekarang, teman-teman mau main long atau short di posisi sekarang, make sure you know what you're doing. Maksudnya pastiin kamu tahu yang kamu lakukan, karena teori-teori yang kepake pas sebelum dump itu beda sekarang. Di momen ini beda. Likuiditasnya jauh lebih sempit kalau kamu pakai teori yang sebelumnya, misalnya tarik garis atau technical analysis yang lain. Faktor deviasinya jadi jauh lebih tinggi. Make sure you know that. Gitu. Nah, jadi itu pertama, tipping point of a bear market. Gitu kan. Terus apalagi satu lagi, Jono tadi, setelah 9 minggu gold akan turun kan? Ya, gue nggak tahu koreksinya, bisa aja koreksi, tapi dalam jangka waktu menengah sampai menengah ke depan masih terus naik, nggak ada turunnya, gitu. Jadi yang 9 minggu itu nggak berlaku kali ini. Kenapa nggak berlaku? Gitu? Karena driver gold naik nih cuma satu sekarang. Utamanya pihak-pihak besar atau misalnya negara atau bank sentral itu semua lagi pada borongin gold. That's it. Retail cuma ngikut aja gitu. Tapi ngikutnya bener. Ya kayak burung-burung gitu kan. Burung pas lagi ada mau bencana alam, sense something, makanya dia terbang menjauhi titik itu kan. Just sense something aja gitu. Ada yang apa yang aneh gitu. Ikut terbang menjauhi. Ya ini mirip kayak gitu. Retail ya nggak apa-apa, ikut bener. Dan this time retail is right kalau borong gold. Itu habis itu apa lagi? Bitcoin. Nah, kita pisahin ya. Yang tadi yang gue bilang semua itu it's all about altcoin. Bukan Bitcoin dan Ethereum yang ada ETF. Nah, tapi Bitcoin dan Ethereum juga there's something. Gini. Somehow ya, gue punya sense kalau para Wall Street pemain besar nih saat ini itu center of attention mereka tuh bukan Bitcoin, apalagi bukan Ethereum. Tapi center of attention mereka AI. So saat ini tuh mereka punya uang. Kalau kita ngomong quantitative easing, semuanya rate cut itu kan semua poinnya mereka jadi ada uang kan. Pinjam jadi lebih murah. That's the point. Uangnya mau ditaruh di kemana? Kalau uangnya nggak masuk ke Bitcoin sama Ethereum, what for? Ya kan? Kalau retail pun sekarang kantongnya juga lagi susah gitu. Jadi harus mereka mau masukin kemana? Somehow their mind, gue liatnya tuh they're still focusing on AI. Itu kenapa pas kemarin Wall Street dibanting, semua dibanting, masih bisa bertahan, Nasdaq tuh kuat banget. Kenapa? Karena AI. Karena masih ada harapan di situ. Tapi harapannya itu juga agak fragile nih sekarang, agak goyah gitu ya, nggak kenceng banget. Somehow beberapa bagian orang ngerasa ini jangan-jangan mau AI bubble nggak? Jangan-jangan valuasinya, proyeksinya ini terlalu mimpi ke depannya. Ternyata utility-nya nggak segitu besarnya gitu sampai bisa revenue-nya tinggi. Kan it's all still burning money AI.
mirip kayak blockchain 2020-2022 kan, anak emas, Yeah. still burning money gitu. Tapi sekarang semua di AI. So in a way Bitcoin, gua nggak bearish ke Bitcoin gitu, gua nggak bearish ke ETH, gua sangat pragmatis ke Bitcoin dan ETH. Pragmatisnya apa? Everyday inflow. Kalau ada inflow, then most likely they will survive the storm, gitu, survive the bear gitu ya. Mungkin mereka beluang tapi ada tanduknya. Gitu. Artinya tetap naik, yang lain mostly akan turun terus, tapi mereka Bitcoin dan ETH naik. Tapi kalau nggak ada inflow, gue nggak kebayang source of siapa yang bakal beli lagi gitu. Bitcoin sama ETH sekarang yang beli utamanya ya Wall Street. Kalau retail tuh sekarang ya masih beli tapi nggak berasa lah gitu kan, cuma di toil doang gitu kan. Kalau Jono jenggotnya dicabut satu doang, nggak berasa banget. Iya benar. Kalau institusi yang beli dicabut semuanya atau dicukur gitu kan. Ada supply, habisin. That's my take. Oke, kita lihat ya sebulan ke depan nih. Kita lihat sebulan ini kan menarik nih. Ya kan, arah market rata-rata ke bawah atau ke atas. Oke. Mantap. Iya, jadi kalau tanggapanku sama ya, by the way, sama Coach Sylvester ya. Maksudnya takutnya kita berbeda. Maksudnya gini. Berarti kita yang berdua tadi kita lawan omongin, Jono ya? Bukan kok, maksudnya lebih ke kita ngomongin between Bitcoin dan crypto market itu berbeda gitu. Kalau kita ngomongin crypto di altcoin specifically itu jelas susah banget sih. Maksudnya duit dibawa ke sana untuk spekulasi itu bener-bener susah. Projectnya terlalu banyak dan everyday new coin selalu suck new liquidity. Ya kan, kita ngelihat nih ada new altcoins keluar ya, liquidity-nya diambil dulu gitu kan, buat beberapa hari sampai akhirnya bam, buang ya kan, udah nggak ada aktivitas lagi, ntar baru rotasi lagi ke yang lain, rotasi lagi yang kayak yang lain gitu. Cuman ini pandanganku pribadi sedikit ya kok, mungkin masih ada kesempatan untuk altcoins ini digoreng, tapi kalau teman-teman susah untuk selektif atau belum bisa narrative hopping, aku nggak suggest ya, dalam artian it's very very risky gitu. Mendingan teman-teman jadi trader aja, pedagang gitu. Artinya bayangin ini tuh seperti Anda mungkin trading saham gitu kan, beli jual gitu, profit sekian jual gitu. Nah tapi yang tadi aku bahas lebih banyak lebih ke Bitcoin sebetulnya sih. Jadi mungkin tambahannya lebih kayak gini kok. Kita balik ke 2021. China ban crypto itu massive, big, mega bearish gitu ya. Karena sampai waktu itu orang bilang, wah ini China itu demand-nya paling gede, duitnya paling banyak gitu. Gara-gara China ban crypto, China ban Bitcoin, market dibanting dari 60k ke 30k, 50%, and then that's it gitu. I mean kayak apalagi yang bisa lebih buruk dari itu kan, apalagi yang bisa lebih parah dari itu. Dan bahkan orang bilang dulu Bitcoin bakal susah, new all time high, karena udah gak ada duit China. Well, what happened after that? Sekitar 3 bulan berikutnya disambut dengan El Salvador, market create new all time high. It's proof that majority wrong gitu kan ya. Nah saat ini dari segi katalis menurutku nggak sekencang China ban Bitcoin gitu. Ini kita cuma ngomongin tarif yang Trump kembali terapkan. Terus kayak ya gimana ya? Trump kita tahu gitu. Ini kita udah tahu the art of negotiation. Dia pasti kayak begitu gitu. Ini bukan sesuatu yang ketok palu langsung diterapkan. Apalagi dia ngasih tenggat waktu kan. November awal dia baru mulai aplikasikan tarif itu. Belum ketemu sama China, and then market make a move kayak gini. I think it's just a mass manipulation. Ya totally cuma buat ngehabisin late long position dari market gitu. Jadi buat mereka yang udah telat banget, agak ke belakang, optimis, baru masuk gitu kan. Dan itulah yang akhirnya dimanfaatkan sebagai
ya kesempatan untuk di liquidate gitu. Jadi balik lagi kalau aku percayanya asal ada kapitulasi, di situ ada kesempatan untuk bisa bangkit. Kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya next ya, yang recently lagi baru hangat ya, lagi hangat-hangat terjadi. Ada beberapa poin. Tadi aku udah sempat mention soal ini sih. Menurut kalian insider yang sekarang lagi nge-short, ini kan ceritanya dia dalam keadaan untung nih. Dan orang jadi berpandangan bahwa wah si insider ini bakal profit lagi nih, artinya market bakal dibanting lagi. Do you think itu adalah kondisi apa ya kalau kita bilang ya, semacam pengalih perhatian gitu? Mungkin kok Jonathan dulu kali. Sekalian mau nanya sama Jono ya, sama Kevin juga nih. Menurut kalian penyebab utama crash kemarin, event kemarin apa? Maksudnya kan banyak yang bilang penyebab utamanya trade war, ada yang bilang gitu. Tapi ada juga yang bilang sebenarnya ternyata Binance nih, yang akal-akalan Binance pengen liquidate orang banyak. Market makernya ya? Iya, kan makanya kenapa di Binance tuh yang harganya beda sama exchange lain, harga Binance tuh bisa jauh lebih rendah pas lagi week ke bawahnya dibanding exchange lain. Habis itu ada juga yang bilang penyebabnya karena Wintermute bangkrut misalnya atau mau exit market. Jadi menurut kalian tuh sebenarnya sebabnya kenapa? Mau tanya. Karena aku yang nanya nanti aku nggak perlu kasih tahu ya, karena aku juga nggak tahu gitu. Berarti jawabannya udah tahu dong, nggak tahu. Loh kan gue nggak tahu, siapa tahu kan. Ya. Tebakan gitu. Ko Jono dulu deh, Ko Jono. My take is it's just over leverage dan mereka benar-benar nggak clear out the whole book basically karena massive sell off dari newsnya. So I think my take is just a simple kayak memang leverage-nya tinggi banget dan ada kesempatan massive sell off. Habis itu hajar. Udah ke Swiss. Nah, tapi kalau masalah drama sekarang Binance ini trustnya lagi hancur ya, kayak ada beberapa angle kan ini sebenarnya kan yang mereka lagi di attack itu, which is interesting loh dramanya kalau diikutin. Biasanya kan tuduh-tuduhan nih, jadi kayak tuduh hyperliquid, kenapa LP-nya cuan banget gitu kan. Terus dibalik lagi tuduh, lah lu nggak transparan sama liquidation data lu gitu kan. Basically dia lagi bilang, lu cuan 10 kali dari gue tapi lu gak ngelaporin gitu basically kan. Lah kita transparan gitu kan, auto deleveraging kita works, trading engine kita works, kita semua market maker kita jalan bagus, makanya SLP kita naik. Sedangkan lu gak transparan sama sekali. Lalu ada on the other side di Binance juga dituduh kayak basically nggak tahu ya antara ngaku atau apa, pokoknya mereka udah bilang lah masalah kayak mereka punya logic di engine-nya itu kayak kenapa gitu, something wrong with their logic sampai si atom itu bisa sampai kayak 0 gitu basically. Jadi ada sistem malfunction dan mereka udah bilang untuk supaya mencegah itu ke depannya kita akan bikin ABC gitu. So basically ada pengakuan kesalahan, makanya dia ada ngasih redemption yang $250 juta, which is kayak itu ada beberapa item lah kayak USD, DPEC lah segala macam, ada beberapa lah ya sistemnya Binance sendiri yang memang diakui ada gagal, makanya mereka ada nge-reimburse sampai $250 juta kalau nggak salah. 300 mereka. 300 juta ya dalam USD. Nah ini gue tambahin ya. Jadi yang sistemnya Binance itu setahu gue begini. Nah ini salah satu teorinya nih. Teorinya itu crash kemarin tuh ada attack, ada serangan. Yang nyerang siapa atau pura-pura diserang itu nggak ada yang tahu. Maksudnya gini, jadi Binance ini selama ini dia pakai sistem untuk jadi acuan harganya atau oracle-nya, acuan harga bagi dia untuk akuin likuidasi atau enggak itu berdasarkan internal, berdasarkan performa di koin dia waktu itu, di exchange dia, nggak berdasarkan gabungan dari beberapa exchange banyak. Biasanya kan kalau yang banyak yang umum exchange itu dia ambil acuan harganya mark price, namanya itu gabungan dari Binance 20%, Bybit 20%, nanti digabung-gabungin jadi satu acuan harga kan. Nah tapi Binance hanya pakai dari dia, ini yang gue dengar ya. Nah yang terjadi itu udah diidentifikasi kalau itu problem, itu bisa jadi isu kalau misalnya dia kena hit ya kejadian kayak gini. Tapi
di identify-nya itu sebelum kejadian crash kemarin. Nah makanya Binance bilang, oke, kita udah identify dan kita akan upgrade ini sistemnya supaya pakai banyak, bukan cuma Binance doang, itu minggu depan. Jadi sekitar sekitar tanggal-tanggal ini rencananya mereka mau upgrade sistem mereka kan. Tapi kejadiannya crash-nya tuh antara pengumuman mereka sampai di tengah pas mau upgrade yang pas itu. Jadi mereka kasih tahu, oke, ada kondisi ini, kita mau upgrade mungkin minggu depan, 2 minggu lagi, tapi di tengahnya kejadian. Nah ini orang bilang jangan-jangan ada yang manfaatin exploit ini buat cari untung. Tapi nggak tahu, makanya siapa yang manfaatin siapa itu nggak ada yang tahu. Ya makanya gue bilang gue nggak tahu ini apa bener atau enggak, kan gue nggak tahu coding mereka kan. Ya itu sih. Itu ya kalau yang Binance. Go Jo. Kevin tuh. Mana Kevin? Tuh pertanyaan Kevin tadi, yang lu udah jawab pertanyaan Kevin belum? Belum. Masih karena kan pertanyaannya. Iya kan, kalau Sylvester tadi kasih pertanyaan baru. Aku mungkin nanggepin ya kok. Jadi kalau menurutku sih ini ada bukan healthy sih, bisa dibilang wajar juga gara-gara tarif, karena S&P 500 bandingannya juga nggak santai kok during that day gitu ya. Kita nggak bisa bilang kayak, mungkin at the same time ya, dengan kondisi memang ada kesempatan buat sell off, dimanfaatin aja gitu. Jadi segala kalau kita bilang segala teori konspirasinya jadi keluar gitu. Dari insider trading lah, dari kemudian Binance diserang lah, kemudian dari eksploitasi dan lain-lain gitu. But at the same time I think it's just emang waktunya aja sih untuk mungkin market perlu yang namanya reset gitu. Kelihatannya dari S&P 500, menurutku itu nggak bohong gitu. Jadi S&P 500 otomatis Bitcoin-nya ngekor. As simple as that gitu kan. Cuma memang yang terparahnya itu adalah altcoins-nya sih. Jadi kayak kesannya ngerampok gitu. Separah itu ya, sehancur itu, separah itu. Well, ya tapi kalau menurutku sih ya ada penjelasan yang cukup reasonable dari sisi itu. Nah di luar dari itu, konspirasinya mana yang benar, itu aku nggak bisa jawab juga gitu ya. Bahkan kita 1 minggu setelah dam aja kita masih juga meraba-raba gitu, kayak ini apa ya cause-nya atau triggernya gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaanku tadi kembali ke Jonathan atau ke Sylvester. Soal insider itu, kan secara data sekarang lagi actively dipublikasi nih, bahwa si insider ini masih shorting Ethereum, masih shorting di Bitcoin. Banyak orang sekarang udah spekulasi, well, is it gonna be another dump gitu? Apakah dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu gitu? Atau jangan-jangan ya, ini kalau kita balik konspirasinya adalah jangan-jangan ini justru merupakan upaya lagi nih untuk membuat muslihat gitu. Bahwa orang berpikir dia pasti bener, dia pasti cuan, kita ngekorin dia aja. Ternyata malah sebaliknya, malah jadi short squeeze gitu posisinya. Nah itu sebenarnya saya pengen tanyain ke Ko Jonathan sama Ko Sylvester, is it possible kok kita menciptakan konspirasi ya? Yang setahu gue yang whale yang itu yang lo maksud kan di Hyperliquid ya, dia shortnya kan? Ya betul. Tapi betul. Setahu gue lagi kayaknya hari ini gue lihat berita dia udah pindahin fund dia, posisi dia ke Binance, jadi nggak bisa diintip ya. Iya. Jadi maksudnya kayaknya yang teori yang untuk jadi squeeze itu enggak. Karena kalau dia mau squeeze kan dia sengaja transparan di Hyperliquid kan. Nah sekarang dia udah gak nyaman di Hyperliquid, dia pindah ke Binance. So itu enggak. Apakah dia tahu something? Tentu. Gitu kan? Ya. Tentu gitu. Trader ada banyak jenis guys. Ada yang kayak kita nggak tahu apa-apa gitu. Mencoba cari tahu apa-apa lewat technical analysis gitu kan, lewat money flow apa lain. Ada trader yang tahu apa-apa gitu, maksudnya insider info. Jadi dia nggak perlu cari tahu lewat technical analysis, dia udah tahu sumbernya dia. Gitu. Oh bentar lagi yang ini mau ngomong, bentar lagi yang ini, ya itu edge-nya dia gitu. Dan gue percaya dia tipe yang itu. Ya edge-nya dia, he knows something is gonna happen.
Okay. Ya, most likely some orang yang di inner circle-nya Trump punya asosiasi kenalan sama orang yang main kripto, ya bisik-bisik lah gimana mereka koordinasi lah gitu ya. Gue nggak percaya Eric Trump sendiri yang pencet tombol di ini. Bagi gue sih nggak segitu ya. Tapi gue percaya misalnya kalau dia ada temen gitu kan, dia pakai kata kode gitu kan, misalnya kodok mau lompat, itu artinya show gitu kan. Dia udah bikin ini sendiri lah gitu kan. Gue lebih percaya yang kayak gitu. Somehow dia ada link sama kayak Nancy Pelosi lah kan. Nancy Pelosi somehow can get the best of the market kan. Makanya ada indikator Nancy Pelosi itu beli apa gitu, sama jual saham apa gitu. Which is a good indicator gitu. Lebih bagus indikator dari indikator manapun kalau ikutin Nancy Pelosi kan. Lebih benarnya lebih banyak gitu. Iya itu. Sama apa ya? Sama yang tadi tuh, yang teori konspirasi. Teori konspirasi gue gini guys. Kemarin tuh kejadian crash itu nggak mungkin an honest mistake. Maksudnya an honest mistake ya tiba-tiba banyak yang turun aja ke bawah, habis itu likuidasi mendadak, habis itu jadi semua turun mendadak. It's just a mistake, an honest mistake. It's not possible. Kenapa not possible? Karena turunnya itu sampai benar-benar sampai bawah banget gitu. Iya. Itu harus melibatkan apa? Harus melibatkan orang yang punya barang banyak. Kalau orang nggak punya barang banyak, itu nggak bisa sampai kayak begitunya. Jadi barang tuh harus kebuang penuh, bener flash penuh sampai penuh. Jadi teori konspirasi gue tuh what happened itu, ada orang yang punya barang banyak, siapa? Market maker. Gitu. Banyak yang ngomongin Wintermute, most probably bisa. Gitu. Artinya apa? Artinya dia punya barang banyak kan, dia kan market makingin koin, dikasih koin ini suruh market making kan, mungkin 30 banyak koin lah gitu. Dia taruh semuanya di account exchange dia kan, ya banyak disebar ya di Binance salah satu. Buat jadi apa? Nah ini fitur yang ternyata bisa jadi malapetaka gitu kan. Buat jadi collateral di sistem Unified Trading Account. Gue nggak tahu kalian familiar atau enggak dengan Unified Trading Account. Artinya kalau gue punya ada koin 100 koin di account gue bisa pakai semua koin itu jadi kolateral. Kalau yang standar kan gue cuma bisa pakai USDT sebagai kolateral. Koin lain gue nggak bisa jadi kolateral. Tapi kalau UTA, Unified Trading Account, semua koin gue jadi kolateral. What happen kalau koin gue semuanya satu kena likuidasi turun sampai poin semuanya kena likuidasi. Nah itu menurut gue that's what's happened. Pemain gede, market maker punya koin banyak, semuanya kena likuidasi, koinnya terpaksa dijual market, nggak ada yang nampungin, turun ke bawah. Itu bencana sistemik ya. Iya, nggak mungkin honest mistake. I don't think so. Kita udah banyak ngalamin honest mistake kan. Nggak pernah sampai segitu-gitunya di semua koin rata. Gitu. Iya. Satu mungkin ya, 1, 2, 3 gitu. Tapi ini kalau semuanya rata harus ada yang pegang barang banyak yang kena ini. I mean ini kayak Terra Luna, FTT, Mantra atau Om gitu. Itu kan yang 1 atau 2 doang ya, yang kehajar gitu. Ini sistemik, semuanya kena gitu. Oke guys, saya pensiun dari kripto. Iya. Aduh ya. Oke, ini makin seru guys ya, makin seru. Saya suka pandangan Coach Sylvester. Ayo kita beri 1000 likes button buat Coach Sylvester guys. Ya. Tapi yes, agree sih kok. I mean, kita nggak bisa cuma bilang gini ya. Kalau Bitcoinnya aku ngerasa wajar gitu. Tapi what happened with altcoins itu pure kriminal. Ya kriminal lah ya. Bisa dibilang ada kondisi seperti itu gitu. Dan obviously korban-korbannya adalah mereka yang ya sekaligus tidak melakukan transaksi without liquidity, without stop loss gitu. Jadi udah pasrah aja ikutin liquidation level, kayaknya nggak mungkin segini, and then bam hancur gitu ya. Nah kalau kok Jonathan gimana? Ada pandangan lain mungkin kok? Enggak sih, gue
Terus kalau konspirasi ini gue nggak terlalu mikirin, jadi nggak ada baca juga. I think gue lebih fokus ke what's next gitu, kayak oke, udah kejadian, ya udahlah gitu. Ya udah. Tapi sekarang habis itu gimana? Kayak is it really time to be risk off atau risk on gitu kan? I think dilemanya kan di sana, karena kita tahu after a big volatility crash kayak gini, di saat VIX lagi spike, di saat ada Black Swan event, historically it's a good buy. Tapi kita ada di penghujung cycle. Jadi galau. Ini jadi is it the end? Ini apakah ini that time of year kayak waktu dulu 2021 lagi di mana orang bilang masih satu kali lagi, tapi ternyata udah enggak gitu kan. Are we getting caught holding the bags atau enggak? Itu kan itu dilema terbesarnya. Kan karena ada dua spektrum kan, benar-benar kayak ya udah sih ini kan udah tinggi gitu harganya. Lu mau expect dia naik berapa banyak lagi nih, especially di Bitcoin ya, itu kita masih hovering di 110.000, which is masih really good price kan buat orang-orang yang udah masuk dari awal cycle. Kalau dia mau push up higher mau sampai berapa? 130, 140, 150. Upside-nya berapa? Kalau sampai dia turun, downside-nya berapa gitu kan? Apakah cuman kalau turun juga cuman sampai 90-80 ribu ya, kalau gitu ya downside-nya nggak terlalu banyak lah gitu. I think itu sih yang gue lagi kayak bener-bener dilema, dan ini gue bring this up ya kayak karena itu yang gue lagi mikirin gitu. Setuju. Gue lagi liatin weekly chartnya gimana ya, weekly chartnya kok kurang enak dilihatnya, tapi kayak I'm really struggling gitu kayak. Nah, gue pengen tahu sekarang, gue mau cari informasi. Kalian sebenarnya honest kayak opinion atau itu kayak gimana? Kalian punya conviction yang tinggi gak sama stance ini? Oke. Aku boleh tanggapin ya, Konjon. Jadi sebenarnya tadi yang berbicara konspirasi dulu, ini saya nggak senang nih digini ini ya. Gak bercanda. Ya soalnya konspirasi itu banyak pembahasan sama teman-teman di community lah, sana sini ributin hal-hal beginian gitu. Aku setuju sama Ko Jonathan. Tapi aku juga berpikir bahwa apakah si konspirasi ini masih bisa berlanjut gitu. So kita coba untuk crack ya the story behind it. Apakah itu akan jadi berkelanjutan? Sebenarnya kan lebih ke sana gitu kan, yang kita penasaran gitu. Tapi memang kalau misalkan aku pribadi, aku lebih dominannya itu mengacu pada fundamentalnya gitu. Sebenarnya yang jadi kompleks itu adalah US government still shut down until today. Jadi data NFP aja belum keluar, unemployment rate belum keluar. Walaupun di luar data-data ini, ya kita ada sih data-data swasta gitu, yang kita bisa tetap track on apakah kondisi ekonominya masih fine gitu. Dan dari statement Jerome Powell terakhir, sebenarnya nunjukin kalau Powell sendiri udah mulai pasrah nih sama inflasi. Oke, jadi dual mandate, ya kan, balance risk-nya kan adalah pengangguran sama inflasi, price stability. Yang ininya kayaknya ya lu mau ngomong nih dari awal pertama kali tarif Trump dikumandangkan, dan akhirnya orang mikir wah ini bakal inflasi gitu. Ini udah hampir setahun gitu kan. Udah jalan 6 bulan lebih lah. Setengah tahun, ya bener sih inflasinya naik, tapi nggak separah yang dibayangkan gitu. I mean kalau misalkan dari hasil lu QT mencapai titik bottomnya di angka 2,3-2,4% untuk inflasinya, dan akhirnya market ya udah anggap ini normalisasi, ya udah cukup gitu kan. Artinya lu pertahankan liquidity, pastiin jangan sampai banyak pengangguran, that's it. Nah, setahu saya bertahun-tahun siklus yang sebenarnya bear market, bull market, 4-year cycle itu juga berbarengan dengan siklus liquidity. Ya kan? Makanya sebenarnya ada pertanyaan follow up ke Ko Jonathan yang waktu lalu, karena dia yang came up with global M2 liquidity. Ya, kan itu ceritanya naik terus tuh, ya kan, dan Bitcoin cenderung ngekor gitu, which is lagging, dan tapi cenderung ngekor gitu. So, apakah suddenly dia patah gitu kan ke bawah? Kan enggak kan. Global liquidity tetap terbukti still naik gitu. Tapi pertanyaannya kan adalah dari mana uangnya? Ya, nanti mau ngalir kemana gitu. Mungkin dengan US government shutdown menjadi trigger dari gold creating new all-time high. Nah, gold creating new all-time high terus-menerus karena kekhawatiran itu
baru nanti mungkin berhubungan dengan koreksi yang tadi Ko Jonathan bilang. Nih kalau koreksi kejadian di gold, duitnya ngalir nih ke risk on gitu. Risk on-nya apa? Ya S&P 500 creating new all time high lagi. Dengan kapitulasi terakhir kita tahu benar menjadi opportunity untuk buy the dip. Dan finally Bitcoin on Ethereum pun baru bisa creating new all time high lagi. Nah itu baru tuh last run gitu. Nah make sense gak? Itu kan pertanyaannya. Kalau tahun 2021 waktu kita berharap ada satu kali lari lagi, itu sebenarnya udah gak realistis. Karena November 2021 si Powell ngomong kita udah selesai ya QE-nya gitu loh. Kita malah mau tapering. Jadi bonds kita nih yang udah kita pegang, yang udah pada kita kumpulin, yang udah kita bagi-bagikan duitnya, itu mau kita kurangin, kita mau taper. November dia ngomong gitu, awal tahun dia dia mulai naikin suku bunga. That's why jadi bear market. Ya otomatis nggak mungkin dong kita ngelihat dia pump sekali lagi gitu kan. It doesn't make sense gitu. S&P 500 drop, Bitcoin juga drop. So what about Bitcoin kali ini, S&P 500 kali ini? Kalau kita lihat dari segi fundamentalnya, makronya masih sejalan sebetulnya untuk opportunity itu. Nah itu tanggapan saya gitu kan kalau ngelihat yang tadi. Tapi kenapa kita ngomongin konspirasi sebenarnya seru aja sih. Kalau talk show kan ngomonginnya begitu ya. Kita kan orang-orang laki-laki nih kalau di tongkrongan ngomongnya nyambung sana nyambung sini ya kan. Ya tapi konspirasi relate-nya ke situ. Makanya tadi aku tanya soal kayak insider, is it really matter gitu kan? Apakah ini benar-benar penting untuk kita ngeliatin gitu? Ya apa sebenarnya itu cuma noise doang gitu. Sebenarnya kalau kita berpatokan dengan core-nya ya kan, atau kita berpatokan dengan akarnya, harusnya kita masih lihat ada opportunity itu. Bahkan saya dapat semacam ini sih kok, kayak hopium. Masih ada lagi yang bilang old season. Oh ya? Iya, gara-gara apa? Gara-gara sebenarnya ini aku kutip aja ya dari Benjamin Cohen. Cohen, tahu kan? Benjamin Cohen dari Into the Cryptoverse, ya dia ngomong gitu loh, bahwa justru momen-momen ada mendekati QT kayak gini udah mulai di off. Ada QE yang bukan QE, ya kan? Bahasanya QE tapi bukan QE. Kenapa? Karena sebenarnya masuknya ke open market account. Ya si Soma tuh yang punyanya si The Fed gitu kan. So dia bilang actually justru ini kesempatannya gitu loh. Tapi at the beginning of the stage, Bitcoin harus all time high, Ethereum harus all time high. Baru lu bisa lihat altcoins bakal meledak gitu. But the opportunity-nya pas, timing-nya pas karena ada kapitulasi ini. Karena ada sentimen yang sangat negatif, karena market sangat fearful. Itu sih sebetulnya. Ya kan menarik ya. Ya kan? Rasanya tuh kayak ada dua spektrum yang kayak totally opposite, terus jadi bimbangnya luar biasa. Dan karena barusan ada kejadian kayak gini, lebih cenderung ke fear kan orang logiknya. Betul. Which is make sense. Kalau kita lo mau kontra, ya udah berarti ini justru waktunya lu agresif. Tapi ya gitulah, kayak ya itulah serunya di market ya, kita selalu antara fear sama penuh teka-teki barengan gitu. Ya penuh teka-teki. Ya aku masih mau kontra nih kayaknya. aku ini dong sih. Ini kan kita ini udah nggak terasa udah mau 1 jam ya. Tadi ini pertanyaan yes no question, yes no answer ya. Oke, yes no answer. Ko Jonathan, Ko Sylvester dulu. Ko, yang terjadi terakhir, the beginning of the end atau justru baru the end of the beginning, nggak bisa gitu ya. Nggak maksudnya the end of the, gimana bilangnya ya bahasanya ya? Yes or no? The beginning of the end atau the beginning of the beginning? Wih, ya mungkin ya bisa juga kayak gitu sih ya. Ya. Maksudnya begini, kalau the beginning of the end artinya ini baru mulainya. Nah, tadi Ko Sylvester udah bilang ini tipping point of bear market gitu kan. Wish. Berarti kok tim itu? Yes. Kontra doang itu mah. Tapi aslinya mah masih bullish ya dia ya. Jadi kayak di debat, jadi kayak di debat ya harus A atau B. Why-nya kenapa why-nya? Nah, ini ada hubungan sama tadi konspirasinya. Kalau kita percaya it's an honest mistake, gitu. Artinya ya karena likuidasi turun aja, dan sebenarnya industrinya nggak apa-apa, pemain besarnya ya masih sehat, business as usual kan.
Ya karena nggak ada yang kena masalah. Jadi thesis yang tadi, kalau ternyata honest mistake, nggak ada landasan kuatnya, tipping point. Kan. Tapi kalau teori konspirasinya kita percaya ada pemain gede yang kena, which is ada vacuum besar sekarang di market. Vacuum besarnya dulu ada yang isi peran ini, sekarang yang isi peran ini jadi nggak aktif. Then artinya semua semua butuh berangsur-angsur pulih ke status quo lagi. Belum tentu ada yang mau isi perannya dia lagi. Butuh waktu. Biasanya itu pertanda awal bear market di kripto gitu. Waktu kayak Luna, ada pemain besar yang hilang tiba-tiba. Siapa yang ngisi, kan? Makanya itu mulai awalnya bear market yang Luna kan cascade lah dari sana. Itu sih. Gitu ya. Jadi gue percaya yang itu, not an honest mistake. Ada pemain besar yang jatuh atau yang udah gak aktif lagi, ada vacuum di sana. That's it. Go. Kok Jonathan? Beginning of the beginning. Oke, berarti reset ya. Reset, it's just a reset. For another push. Oke. Seru nih yang ini seru nih gitu. Same. Ya kan tadi aku udah jelasin ya. Why-nya sebenarnya udah lebih banyak gitu. Karena aku patokannya ke sana gitu. Jadi I trust the fundamental, I trust the macro gitu. Unless macro says the otherwise, dan Bitcoin broke dari exponential moving average 21 time frame weekly dan exponential moving average 21 slash down exponential moving average 34, ya itu technicalnya sih. Tapi itu nanti di lain kesempatan dong guys. Ini kan kita nggak ngomongin Bitcoin nih, kita ngomongin altcoin nih. Oh yes. Altcoin bukan Bitcoin. Okay. Bitcoin beda. Altcoin gimana? Oke, berarti ya udah aku tanya sekali lagi. Di luar Ethereum sama Bitcoin, gimana? Di luar Ethereum dan Bitcoin. Di luar Ethereum dan Bitcoin. Kalau Sylvester tadi seperti itu ya. Tipping point bear market. Altcoin. Kalau Jonathan? Altcoin ya nih. Yes. The beginning of the end. Susah ya. Dia lagi ngomongin nggak. Iya. I think altcoins will not create a new all-time high. Okay. I think that's what I think. Kayak beginning of the end mungkin enggak, tapi kayak menurut gue berat untuk mereka bisa create new all-time high. Kecuali ya kayak crime season ya. Sideway berarti ya, kiri ke atas bawah gitu, sideway mulai gitu. Iya, I think resistance yang terakhir mereka udah buat sebelum DP-nya itu udah terlalu kenceng untuk mereka bisa lampauin lagi. I don't think the liquidity and the sentiment is there untuk nge-push beyond that gitu. Paling mentok ya double top lah basically. Oke, mantap. Lu gimana? Alright. Saya altcoins ya. Sebenarnya altcoins itu udah new all time high kalau patokannya market cap-nya kok. Jadi kalau kita ngelihat kayak dari total 3, total 2, actually itu udah sempat nyentuh new all time high. Tapi balik lagi, dengan banyaknya altcoins yang beredar, ya belum tentu juga altcoins kesayangan yang kita mau all time high itu ikut all time high. Itu doang sih sebenarnya problemnya gitu. Jadi ya kalau saya berpikir lebih ke banyak-banyak belajar untuk nangkep rotasi ya. Itu aja sih. Kayak kalau Sylvester tadi sempat kasih clue. AI gitu kan. Dan seminggu terakhir waktu setelah crash, AI-nya yang banyak rebound duluan kok. Kayak TAO itu rebound. Kemudian kemarin yang lagi hot, tahu KOAI nggak? Guys. Coba deh kalian cek chartnya kok. Kok buka kok chartnya. COAI kok Sylvester. Buka. By the way ini gue sekalian buka ya. Altcoin total 3 ES tuh nggak all time high, Vin. All time high-nya like kapan nih? Desember 2024 nih. Oh iya. Ya. Total 2 berarti ya. Kalau ini kan total 3 itu artinya nggak sama Bitcoin, nggak sama Ethereum, dan nggak sama stable coin. Ya. Apa KOAI lu nyari? COAI kok. AI. AI. AI ya. Yes. Ya, buka aja yang paling atas tuh kok.
Nggak mau gue Ini liatin juga chartnya Binance udah nggak akurat sekarang. Gue nggak mau pakai referensi Binance, udah nggak akurat. Oh ini Iya. dia. itu dia kok. Oke. It's just for the Gue nggak pernah past. nangkep I don't ini know, ya. Asing banget ini namanya, gue nggak pernah tahu. Coba. Exactly, Why? exactly gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak kok, iya kan? Dan sebenarnya gue kayak harusnya nangkep ini, tapi gue nggak tahu kenapa dia nggak nangkep orang koin-koin yang kayak gini nih. Nih, ini koin-koin seneng gue ya. Berapa hari terakhir? 2 hari terakhir ini nih. Nih Kev. Nih, koin ini. Habis blast, itu apalagi nih koin ini. expin. Ini apalagi nih. Ini mah kelewatan lah yang ini mah. Ini udah kelewatan deh ini mah. Habis itu apalagi ya. Ini tuh. Nangkep cuman yang COI mungkin karena dia nggak ada di futures ya. Coba gue lihat. Ada di futures justru kok. Di futures Bybit ada. Coba lihat. Bybit nggak tahu. Binance Smart Project ini. Iya. Itu tadi Bybit yang diambil. Oh iya, itu perpetual ya. So. Iya. Oke, lanjut. Terus. Iya, jadi maksudnya aku pikir ya tetap ada kayak begini kok. Ini kita bilang apakah old season ya? Ya old season bagi si old coins ya gitu kan. Spiky. Emang lu ketemu setup di sini, ini chart paling jelek sedunia sih, ini kayak very artificial. Well, iya, lebih kayak artificial gitu. Cuma kalau nemu setup kalau dicari mah ada kok. Tetap ada gitu. Based on structure. Tumpukan candle kurang liquidity gitu. Iya. Ini pun 1 jam. Naiknya tuh kayak Duk. gerrrr gitu. Iya. Ya kayak gitu. Jadi ya itu teman-teman ya, that's gonna be the ending, dan kita akan mengakhiri. Iya sabar dong. Nah, ini yang sabar utamanya dulu ini. dong. Iya. Ini Kita utamanya. mengakhiri Nggak boleh dengan berakhir kalau unboxing nggak ada ini ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, di wrap up aja bahwa Ko Sylvester, Ko Jonathan believe Bitcoinnya masih bisa up lagi. Altcoinsnya nggak tahu itu ya. Konspirasinya nggak terlalu pusing teman-teman ya. Udah ya, kita tutup dengan unboxing. Oke, bentar. Gue coba besarin si Jono punya bisa nggak? Nah ini tapi view doang kayaknya. Gue pengen Jono jadi besar. Kita berdua nggak perlu kelihatan kan kalau. Iya. Ya udahlah, go. Misalkan, Go. Ini gimana nih kita mainnya? Pertama-tama shout out ke istriku yang kemarin beliin dari Australia. Wih. Shout out. Gini ya, kita buka 3. Kita buka 3 ceritanya. Gue pilih 1, Ko Sylvester pilih 1, Kevin pilih 1. Oke. Kevin dulu, mau yang mana nih? 1, Saya 2, 3, 4. Saya ambil yang keempat. Ini kok burem banget ya? Oh, keempat ya. Iya, 4. Kevin ini ya, Kevin. Oke. Yeay. Gue yang ada monster pinknya, monster orange-nya. Monster Inc. Ya. 3 ya. Oke. Ini kalau Sylvester ya. Oke, gue yang ini deh, gue yang 2 ya. Oke. Go. Tunggu dulu, kasih tahu dulu. Ini ada yang kita cari yang yang super expensive apa Jo di pack ini? Gue kasih lihat sini. Oke, ini chase cardnya. Ini nomor 1-nya itu namanya Mega Lucario, harganya $489. Wih, ya, $500. Ya, ada Mega Gardevoir, terus ada Mega Gardevoir, gitulah. Pokoknya ada beberapa lah ya. Ini kayak kurang lebih the top cards nih tuh. Ada si Waifu, ada Mega. Let's go. Ada keren-keren lah ya. Oke, ini bahasa Inggris nih. Jadi let's go. Bahasa Indonesia. Kalian juga semangat kali ini gitu, Vin. That's the spirit, Vin. Gitu. Kevin dulu ya, kita Kevin. Oke, go. Ini biasa namanya pack battle. Jadi siapa yang dapat yang nilai paling tinggi yang menang gitu. Oke. Megalodon. Go. Iya, kan tadi ada Megalodon nih. Selalu nggak? Bentar, ambil gunting dulu. Wah. Suspense nih sengaja biar kita tambah deg-degan. Iya bener. Harus ada begini dulu kok.
Asik. Ya kegunting kartunya Vin. Yeah. Waduh. Oke, gue nggak tahu ini card tricknya berapa, tapi basically kasih ke layar Jo, biar ini. dong, Nah. tenang. Nah, oke, go. Belum kan ya? Oke ya. Ya. Oke, wah ini kelihatan tuh basic semua Iya, kartunya udah. Go. Oke, bentar. Wih, itu apa Jo? Ada ini belum yang mahal. Belum Kalau yang mahal tuh mahal. Yang terakhir ya? Yoi. Apakah Kevin dapat sesuatu? Kadabra? Apa itu Jo? Kirlia? Iya itu kayak mahal tuh. Oh, Bulbasaur. Bulbasaur. Wih, ada Bulbasaur. Ini reverse holo namanya, ada mengkilapnya dikit. Wih, ini kayaknya lumayan deh. Hah? Iya tuh Mega. Energi. Mega Signal nanti ya kita lihat harga. Kayak ini mungkin yang paling mahal. Gue gak tahu juga sih yang ini. Oke. Yeay. $150 itu. Congrats. Enggak. Wih, kalau Sylvester dapat yang gold sih, Mantap. Hah? Mantap sih. Tetap buat gua tapi kartunya. Bakal dijual nggak? Buat Enggak dong. Jono ya. Ya iyalah ya. Kita cuma numpang seru doang ya. Oke, kita lihat lagi. Ketemu sih. Kita Wah nggak ada mega-meganya kok. itu apakah dapat di reverse holo? Wih, Wih, nggak Fighting Gong. ada. Sama Nggak. mirip sama si Oh, mirip ya? ini. Item Mirip ya? Mengkilap aja, item mengkilap apa namanya? Trainer. Fighting Gong. Berarti kalau kita berdua nggak dapat, lu pasti dapat Jo. Ini dia. Time Kalau for you to semua shine. kita- Hah? Kalau semua nggak jadi hobi Pokemon nih. Iya gimana sih, dia harus ada satu yang kena jackpot gitu. Iya nih. Ayo dong. Katanya kalau rule of the universe awal-awal main kasino pasti menang. Oh iya. Ini kasino. Itu satu pack itu berapa harganya kok? Ini berapa ya? Retailnya kayak $8 dong. $8 ya. Oh. Hedong. Wih, Latios. Wait, Shadow. Waduh. Wait, Ciu. Ini Mengkilap tuh. reverse holo namanya. Oh reverse Up. holo. Oke. Snom. Ya. ini Cinderella. bukan kartu yang- Gong. Ini apa tuh? Gong. Kayaknya beda kan, bukan kartu item. Hah? Ada, biasanya yang terakhir memang ada holonya. Cuman kurang ini bukan cheese card. Ya, Zong guys. Goreng lah. Cinderella. Buat main aja nanti, buat klik main deh. game kan. Satu lagi kan, ini dia, ini pasti yang utama. Lu mau buka yang terakhir? Oh, Nggak? yang terakhir. Oke, boleh deh. Nah, ini dia pasti nih. Kata kok Jonathan, perasaan gue mau buka sama istri gue. Oh iya. Sekarang tunggu. Oke. Main pro nih gue. Let's go. Ini kalau di TikTok, pro semua tuh. Apa? Buat break-breaknya. Wih. Belakang, guys. Oke. Wih, apa itu guys? Habis ini. Hup. Kenapa bagus kan? Alakazam. Enggak, ini bukan, ini kartu biasa. Aduh, nggak apa-apa Jo. On the next open, tenang aja, tenang. Pasti dapat Jo, tenang aja. Gitu ya. Pasti. Artinya beli lagi ya. Ya tetap semangat ya teman-teman sekalian ya. Loh, Kevin kok langsung dibuat outro gitu. Kurang mantap soalnya. Waduh, terima kasih banyak kok Jonathan udah berbagi sama kita ya. Ya udah lah Vin, lu udah mau endingin gitu ya, udah ending lah Vin. Rasanya Enggak lah. gitu, Vin. Ya, tapi thank you banget Ko Jonathan ya. Ini sudahkah hiburan kita lah ya supaya gak stres-stres banget ya dengan kondisi market sekarang. Ya semoga teman-teman bisa dapat yang terbaik ya dari apa yang kita sharingin pada hari ini. Semoga talk show ini bisa jadi hiburan buat kalian juga.
but at the same time insightful ya. Saya suka bacain komen-komen dari teman-teman, katanya kalau nonton ini ya kayak komedi gitu kan, tapi komedi at the same time juga insightful gitu. So ya kita hopefully bisa terus berbagi seperti ini, dan semoga aja teman-teman juga bisa appreciate kita ya. Caranya gampang banget, like button, subscribe, share. Oke, so thank you very much guys for watching. God bless everyone, dan sampai jumpa di talk show berikutnya. Bye bye guys.